Gila, benar-benar gila. Apa yang baru saja kita saksikan tadi pagi di Toronto Stadium bukan cuma sekedar pertandingan sepak bola, tapi sebuah drama roller coaster. Emosi yang menguras jantung. Portugal resmi lolos ke 16 besar setelah menang tipis 2-1 atas Kroasia. Cristiano Ronaldo mencetak gol penalti bersejarah. Tapi jujur, mari kita bicara belak-belakan. Secara taktik dan permainan, Kroasia jauh lebih layak menang. Sayangnya, takdir berkata lain. Laga ini dinodai atau mungkin diselamatkan oleh teknologi VAR yang menganulir 3 gol sekaligus menjadi akhir tragis bagi air mata sang legenda Luka Modric yang harus tersingkir dari panggung dunia. Di babak 16 besar nanti, Portugal sudah ditunggu oleh raksasa Eropa lainnya, Spanyol, dalam duel Iberian Derby yang dipastikan bakal meledak. Bagaimana ulasan tajam taktiknya? Kenapa Kroasia bisa disebut dirampok oleh keputusan VAR? Mari kita bedah di dalam video kali ini. Kita mulai dari babak pertama. Di atas kertas, Portugal menguasai bola, tapi itu adalah penguasaan bola semu. Roberto Martinez memasang Cristiano Ronaldo sebagai ujung tombak tunggal, disokong Rafael Leo dan Pedro Neto. Tapi apa yang terjadi? Aliran bola Portugal macet total di lini tengah. Kenapa? Karena trio lini tengah Kroasia, Luka Modric, Mateo Kovacic, dan Petar Sukic bermain dengan standar yang luar biasa tinggi. Kovacic berulang kali memotong transisi Portugal, sementara Modric yang sudah berusia 40 tahun masih mampu mendikte permainan layaknya konduktor orkestra kelas dunia. Kroasia bermain jauh lebih efektif. Mereka membiarkan Portugal menekan. Tapi begitu merebut bola, transisi cepat anak asuh Zlatko Delic langsung mengekspos kelonggaran bek Portugal. Diogo Costa dipaksa bekerja keras menyelamatkan gawangnya berkali-kali. Taktik Portugal di babak pertama benar-benar buntu. Memasuki babak kedua, petaka yang sudah tercium sejak awal akhirnya runtuh juga bagi Portugal. Menit ke-53, Josip Stanisic mengirim umpan silang akurat yang disambar dengan sepakan mendatar oleh Ivan Perisic. Boom, gol Kroasia, unggul 1-0. Stadion Toronto bergemuruh dan Portugal mulai panik. Tapi disinilah kegilaan VAR dimulai. Hanya beberapa menit setelah gol Perisic, Ronaldo sebenarnya sempat memasukkan bola ke gawang, tapi dianulir karena offset. Hingga petaka datang bagi Kroasia di menit ke-66. Berawal dari situasi sepak pojok, Nikola Vlasic dinilai wasit Espana Eskas menjatuhkan Renato Veiga di kotak terlarang. Setelah intervensi VAR yang cukup lama, wasit menunjuk titik putih. Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor. Bismillah, bismillah. Di bawah tekanan ribuan siulan fans Kroasia, sang mega bintang berusia 41 tahun dengan dingin mengarahkan bola tepat ke tengah gawang. Skor berubah jadi 1-1. Gol ini luar biasa bagi CR7 karena merupakan gol pertamanya di fase gugur Piala Dunia sepanjang karirnya. Setelah gol itu, Kroasia tidak kendor. Lini tengah mereka kembali mengemuk. Mateo Kovacic melepaskan tendangan roket yang membentur tiang gawang Diogo Costa. Dan drama VR berlanjut menit ke-80. Petar Sukic mencetak gol indah, tapi hakim garis mengangkat bendera offset. Dan VR mengonfirmasi gol tersebut tidak sah. Kroasia mulai frustasi karena mereka tahu mereka bermain lebih bagus. Melihat timnya terus tertekan, Roberto Martinez melakukan perjudian berani di menit ke-81. Dia menarik keluar Cristiano Ronaldo dan memasukkan Ruben Neves untuk memperkuat lini tengah. Ronaldo tampak sangat kecewa di bangku cadangan. Namun, strategi ini membuahkan hasil di masa injury time. Menit ke-94, Rafael Leo mengirim umpan silang lambung yang sangat manja ke dalam kotak penalti. Gonzalo Ramos melompat tinggi dan menyundul bola ke pojok gawang. Gol, Portugal berbalik unggul 2-1. Pemain Portugal merayakan seolah pertandingan sudah selesai. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Wasit memberikan injury time tambahan yang mencapai lebih dari 15 menit karena banyaknya drama peninjauan VAR.
Di menit ke-90 plus 13, sebuah kemelut terjadi di depan gawang Portugal. Josko Gvardiol berhasil menyambar bola muntah dan menjebol gawang Diogo Costa. Pemain Kroasia histeris, skor tampak menjadi 2-2. Namun, wasit kembali berlari ke layar VR. Ini adalah momen paling kontroversial. Dalam tayangan ulang VR, saat Ivan Perisic mengirim umpan lambung, posisi Gvardiol sebenarnya onside. Namun, bola tersebut sempat menyenggol sedikit ujung rambut atau badan Igor Matanovic sebelum jatuh ke kaki Mario Pasalic. Sentuhan tipis Matanovic itulah yang secara mutlak membuat Pasalic berada dalam posisi offside sebelum bola disambar Gvardiol. Nah, bola sebenarnya sempat memantul mengenai punggung bek Portugal Renato Veiga sebelum akhirnya jatuh ke kaki Mario Pasalic yang meneruskannya menjadi gol Gvardiol. Disinilah letak perdebatannya. Fans Kroasia mengamuk karena melihat bola itu jelas-jelas memantul deflect dari badan Renato Veiga. Logikanya, kalau kena pemain lawan harusnya onside dong. Tapi tunggu dulu, berdasarkan aturan resmi IFAB dan FIFA, apabila bola memantul dari tubuh pemain bertahan secara tidak sengaja atau tidak aktif, deflection, maka hal itu tidak membatalkan posisi offside. Penentu utamanya tetaplah sentuhan pertama rekannya, yaitu Igor Matanovic. Saat petugas VR mengecek chip sensor di dalam bola resmi Piala Dunia 2026, grafik senikometer mendeteksi adanya getaran atau mikrosentuhan dari kepala Matanovic. Berhubung tepat pada detik deteksi itu, Mario Pasalic sudah berdiri lebih maju dari bek terakhir Portugal. Maka Pasalic resmi dinyatakan terjebak offside, walaupun bola sempat mengenai Veiga. Hakim garis dan VR tetap membatalkan gol penyeimbang Kroasia tersebut pada menit ke-103 karena posisi offside yang tidak sah. Sebuah keputusan yang secara regulasi sangat akurat, tapi secara psikologis luar biasa kejam buat kubu Kroasia. Di balik kegembiraan Portugal, ada pemandangan yang menyenyat hati seluruh pecinta sepak bola dunia. Kamera langsung menyorot sang kapten abadi Kroasia, Luka Modric. Di usianya yang sudah 40 tahun, Modric telah memberikan segalanya di lapangan sepak bola tadi pagi. Dia berlari melepaskan umpan dan bertarung sampai menit terakhir. Ini adalah panggung Piala Dunia kelima sekaligus yang terakhir bagi sang maestro. Sungguh tragis melihat generasi emas Kroasia harus tersingkir lewat drama VR yang sangat kejam. Pasca laga, Ronaldo langsung mendatangi sahabat lamanya di Real Madrid itu untuk memberikan pelukan hangat. Ronaldo sempat berkata di wawancara pasca laga bahwa Modric adalah legenda hidup sepak bola. Respect yang luar biasa untuk Luka Modric. Sepak bola berutang trofi Piala Dunia pada pria ini. Namun, Portugal tidak boleh larut dalam euforia terlalu lama. Kemenangan berbau keberuntungan atas Kroasia ini menyisakan PR besar bagi pelatih Roberto Martinez. Lini pertahanan mereka rapuh dan lini tengah gampang ditembus. Sebab di babak 16 besar nanti, hari Senin, mereka akan menghadapi rival abadi mereka, Spanyol. Spanyol lolos dengan performa yang sangat meyakinkan setelah menghajar Austria 3 gol tanpa balas. Jika Portugal masih bermain seperti tadi pagi, mengandalkan keberuntungan VR dan penalti, bisa dipastikan Lamine Yamal dan kawan-kawan dari tim Matador bakal memulangkan mereka. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah penalti Portugal tadi subjektif? Dan apakah gol terakhir Kroasia itu murni offside atau Kroasia dirampok wasit? Tulis analisis kalian di kolom komentar.